Hai, selamat datang di awal cerita. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Rasa tahun 2021. Dan semoga sehat selalu buat kalian serta keluarga besar kalian. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go. Diawali dengan para mahasiswa baru yang sedang melakukan makrab di tengah hutan. Kegiatan itu dilakukan karena mereka sedang melakukan perekrutan anggota persaudaraan Paisai, di mana persaudaraan itu diketuai oleh Stephen. Dan dari banyaknya calon anggota baru, terdapat seorang remaja pria bernama Jimmy. Semua calon anggota baru yang ada di sana ditutup matanya dan dicekoki minuman tanpa terkecuali. Setelah itu barulah mereka diminta mengucapkan sumpah persaudaraan dengan lantang. Namun ketika mereka sedang mengucapkan sumpah itu, Stephen dan para seniornya pergi meninggalkan mereka di tengah hutan. Lalu scene beralih kepada kedua orang tuanya Jimmy, yaitu Jim dan juga Barbara. Selain Jimmy, mereka berdua juga memiliki 3 orang anak lainnya, yaitu Kelly, Clara, dan juga Sean. Barbara sendiri dikenal sebagai seorang ibu yang protektif kepada anak-anaknya. Walau dikenal sebagai seorang ibu yang protektif, Barbara selalu menjadi ibu yang selalu siap dan selalu ada untuk mereka. Seperti halnya dia selalu bangun paling awal untuk menyiapkan sarapan dan membangunkan di setiap pagi. Bahkan ia juga mengantarkan mereka pergi ke sekolah. Selain itu, Barbara juga kerap menelpon Jimmy yang diketahui saat ini sedang berkuliah di luar kota, di mana Jimmy ngekos berdua dengan temannya yang bernama Virgil. Komunikasi yang terus terjalin di antara mereka berdua membuat Barbara mengetahui semua hal yang dilakukan oleh Jimmy. Salah satunya yaitu Jimmy yang akan bergabung dengan persaudaraan Paisai. Namun satu hal yang disembunyikan oleh Jimmy adalah proses masuknya persaudaraan tersebut, di mana Jimmy harus mengikuti serangkaian kegiatan perpeloncoan yang dilakukan persaudaraan Paisai. Bahkan kegiatan itu diabadikan oleh senior lainnya dengan merekam kegiatan tersebut. Malam harinya Barbara kembali menelpon Jimmy untuk menanyakan kabarnya. Yang diketahui saat ini Jimmy dan Virgil akan pergi untuk menghadiri pelantikan anggota baru persaudaraan Paisai. Malam itu Jimmy, Virgil, dan anggota baru lainnya resmi menjadi anggota persaudaraan. Dan sebelum pesta dimulai, semua orang harus mengumpulkan ponselnya masing-masing. Lalu di tengah pesta yang sedang berlangsung, Stephen pergi keluar menemui 2 orang yang menunggunya sedari tadi. Yang ternyata Stephen membeli narkoboy dari mereka. Setelah itu Stephen menghampiri Jimmy dan memintanya untuk menjadi seorang laki-laki. Entah apa maksudnya, yang jelas Stephen memasukkan narkoboy ke dalam botol minuman dan memberikannya kepada Jimmy sehingga mereka berdua pun bersulang. Sementara Jimmy yang tidak mengetahui hal itu tentu saja hanya meminumnya. Bahkan Stephen terus-menerus memberikan Jimmy minuman. Hingga akhirnya perlahan Stephen pergi meninggalkan Jimmy sendirian bersamaan dengan munculnya efek narkoboy yang dirasakan oleh Jimmy. Yang tak lama Jimmy pun terjatuh. Virgil yang melihat itu membawa Jimmy ke toilet disusul dengan datangnya Stephen yang menyuruh mereka untuk pergi kembali ke dalam pesta. Lalu Virgil meminta Stephen memberikan ponsel miliknya untuk menelpon ambulans, akan tetapi Stephen menolak dan tidak mempedulikan kondisi Jimmy saat ini. Bahkan ia malah menyuruh teman-temannya untuk mengikat Jimmy di sebuah kursi. Setelah itu Stephen mulai mencekoki lebih banyak minuman kepada Jimmy yang tidak berdaya. Virgil yang melihat temannya tidak sadarkan diri, memberanikan dirinya pergi menemui Stephen untuk meminta ponselnya.
Yang akhirnya, Stephen memberikan semua ponsel yang tadi dikumpulkan dan menyuruh mereka semua pergi karena pesta telah usai. Namun keadaan Jimmy yang benar-benar tidak sadarkan diri membuat seseorang berinisiatif untuk menelpon ambulans. Yang tak lama, ambulans datang dan Jimmy pun segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Sementara Barbara yang mempunyai firasat buruk, mencoba menelpon Jimmy untuk menanyakan kabarnya. Beruntung petugas yang memegang ponselnya Jimmy mengangkat panggilan teleponnya Barbara dan mengatakan keadaan serta kondisi Jimmy saat ini. Mendengar hal itu, tentu saja Barbara dan Jim segera pergi ke rumah sakit tempat Jimmy berada. Namun sesampainya di sana mereka dikejutkan dengan kondisi Jimmy yang terbaring koma. Sementara di tempat lain kejadian itu diliput oleh media dan para mahasiswa lainnya melakukan hening cipta untuk kesembuhan Jimmy. Akan tetapi takdir berkata lain karena Jimmy dinyatakan telah meninggal dunia. Give us this day our daily bread. Amen. Kepergian Jimmy untuk selamanya menjadi mimpi buruknya Barbara yang membuatnya seakan kehilangan motivasi untuk melanjutkan hidupnya. Begitupun juga dengan Jim yang merasakan kehilangan putra sulungnya. Malam hari sepulang bekerja, Jim menemukan surat dari kampusnya Jimmy yang menyatakan kalau mereka turut berduka cita atas meninggalnya Jimmy. Namun kalimat selanjutnya pada surat itu sangat membuat Barbara kecewa. Karena pihak kampus menyatakan kalau insiden yang terjadi pada Jimmy bukanlah tanggung jawab mereka. Dan sejak kejadian itu, sikap Barbara berubah 180 derajat seperti biasanya. Karena Barbara tidak lagi bersemangat seperti biasanya, bagaikan peribahasa hidup segan mati pun tak mau. Terus-menerus Barbara selalu meratapi kepergian Jimmy yang selamanya, dan ia selalu mengulangi siklus yang sama setiap harinya. Lalu di suatu malam, Barbara tanpa sengaja melihat berita tentang kematian Jimmy di internet. Hal itu membuat Barbara berusaha mencari informasinya lebih jauh. Hingga akhirnya Barbara menemukan kasus serupa seperti apa yang dialami oleh Jimmy terhadap mahasiswa baru lainnya pada tahun-tahun sebelumnya. Di mana kematian mereka juga diakibatkan karena perpeloncoan persaudaraan. Dan seketika Barbara kembali bergairah seperti mengetahui dirinya harus berbuat apa. Barbara kembali bangun paling awal membangunkan anak-anaknya dan menyiapkan sarapan untuk mereka. Lalu ketika mereka sudah berkumpul di ruang makan, Barbara mengatakan kalau dirinya akan melakukan sesuatu untuk Jimmy. Yaitu Barbara ingin menemui semua orang tua para korban yang ikut persaudaraan. Dia pun berangkat seorang diri menuju rumah para orang tua korban satu persatu. Sementara Jim membantu Barbara dengan menghubungi teman lamanya, yaitu Jordan yang merupakan senator. Karena di daerah sana seorang senator dapat membuat dan mengubah peraturan tentang persaudaraan. Yang ternyata misi Barbara yaitu meminta mereka, para orang tua yang mengalami kasus seperti Jimmy untuk menceritakan kronologisnya. Selain itu, Barbara juga mendokumentasikannya dengan merekam semua kesaksian mereka, sehingga video itu dapat menjadi pertimbangan bagi senator untuk membuat ataupun mengubah peraturan tentang persaudaraan. I lost my son too. Hi, I'm Barbara. Hi, Barbara. There, in 3 days after my son, Carlos. And that's what still bothers me. After shot, and I asked why. Yang akhirnya, Barbara mendapat telepon dari Jordan yang bersedia untuk membantunya. Namun ketika Barbara menyampaikan permintaannya untuk mengubah peraturan persaudaraan, Jordan langsung menutup teleponnya begitu saja. Karena ternyata Jordan dan Jim dulunya merupakan teman di satu persaudaraan yang sama. Sementara Barbara terus melanjutkan perjalanannya yang tak lama sampai di sebuah rumah mewah. Yang diketahui, rumah itu merupakan milik seorang wanita bernama Maria. Maria pun mengajak Barbara makan malam yang juga dihadiri oleh suaminya yaitu Tom. Di dalam makan malam itu, Barbara mengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya untuk menuntut keadilan pada Jimmy dan para korban lainnya. Namun Tom yang juga merupakan salah satu orang tua korban meresponnya dengan biasa saja, bahkan memilih pergi meninggalkan meja makan.
Lantas Barbara meminta Maria untuk menceritakan tentang kematian anaknya yang bernama Tommy. Lalu keesokan harinya Barbara pergi menuju rumahnya Jordan untuk menunjukkan video yang telah ia kumpulkan. Namun sesampainya di sana ternyata Jordan sedang mengadakan acara penggalangan dana. Walau begitu, Barbara tetap masuk dengan berpura-pura sebagai salah satu donatur. Dan tanpa disangka acara itu dihadiri dan dipimpin oleh Tom, yang tak lain adalah suaminya Maria. Di sana Tom mengatakan insiden yang dialami oleh putranya dan Jimmy merupakan sebuah insiden yang terjadi dengan kebetulan. Barbara yang mendengar hal itu tentu saja menginterupsi dengan mengangkat tangannya, disusul dengan menceritakan tentang apa yang dialami oleh Jimmy. Namun melihat sikap Jordan dan Tom yang seperti tidak peduli dengan insiden yang terjadi di dalam persaudaraan membuat Barbara memilih pergi dari sana. I have a lot of videos of other moms who lost their boys. Because Ma'am, I'll get your I don't have keys. Give me my keys. Give me my keys. Give me my keys. I don't know what... Barbara yang merasa sia-sia telah melakukan banyak hal untuk menuntut keadilan akhirnya memilih pulang ke rumahnya. Dan di tengah perjalanannya, Barbara mendapat telepon dari Jim yang mengatakan kalau dirinya saat ini sedang bersama dengan Virgil, di mana Virgil telah memberikan bukti dan kesaksian atas apa yang terjadi kepada Jimmy pada waktu itu. Lalu Barbara putar balik menuju minimarket membeli beberapa botol minuman dan cangkir, serta sebuah pistol dan juga pelurunya. and just 2 bullets, please. Tidak hanya itu, Barbara juga menyewa sebuah kontrakan. Yang nampaknya, Barbara akan melakukan sesuatu untuk menuntut keadilan dengan caranya sendiri. Keesokan harinya, Barbara dengan sengaja menelpon Stephen dan berpura-pura kalau dirinya ingin memberikan sumbangan untuk Paisai. Dan tentu saja, dengan tanpa merasa berdosa, Stephen mengiyakannya. Setelah itu, Barbara kembali ke kontrakan dan menyiapkan segala hal untuk melancarkan aksinya nanti. Kemudian Barbara pergi ke base camp Paisai dan menelpon Stephen untuk menemuinya dengan masuk ke dalam mobil. Hingga akhirnya, Barbara menyudahi sandiwaranya dengan membawa Stephen menuju kontrakan. Okay. So, Please. Please don't kill me. start the car. Dan di sanalah Barbara memberikan pelajaran kepada Stephen, yaitu dengan memperlakukan Stephen seperti apa yang telah ia lakukan kepada Jimmy. Lalu Barbara meminta Stephen menelpon ibunya dan membuat pengakuan kalau dirinya lah yang telah menewaskan Jimmy. Tiba-tiba, seketika orang tua Stephen panik dan histeris tidak karuan bercampur aduk. Sementara Barbara pulang menuju rumahnya dan melakukan aktivitasnya seperti biasa, yaitu membangunkan dan membuat sarapan untuk keluarga tercintanya. Di mana hal itu merupakan sesuatu yang sangat dirindukan oleh orang rumah. Namun tidak dengan Jim yang mencurigai kalau Barbara telah melakukan sesuatu. Setelah mengantar Kelly, Clara, dan Sean ke sekolahnya, Barbara menelpon sheriff setempat berniat untuk menyerahkan dirinya. Dan penyerahan diri yang dilakukan Barbara atas perbuatannya tentu saja membuat Jim dan anak-anaknya hanya bisa pasrah melanjutkan hidup tanpa Barbara. Di dalam persidangannya, Barbara bertanggung jawab dengan mengakui semua perbuatannya di depan hakim dan para hadirin yang datang. Yang tanpa diduga Stephen juga turut menghadiri persidangan itu. Di mana ternyata Barbara tidak menewaskan Stephen karena Barbara tidak ingin ibunya Stephen merasakan apa yang ia rasakan ketika putranya tewas. Selain itu, Barbara juga tidak ingin insiden yang terjadi pada Jimmy terulang kembali. Tamat. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video berikutnya.